Selamat pagi keluarga Allah yang diberkati Tuhan. Shalom. Sekali lagi lebih semangat lagi. Shalom. Haleluya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara pagi hari ini? Luar biasa. Dahsyat. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur bahwa pagi hari ini kekuatan yang baru, kesehatan yang baru Tuhan limpahkan di dalam setiap hidup kita. Dan kita dipersatukan Tuhan kembali pagi hari ini di tempat ini untuk bersama-sama membawa hidup kita, kerinduan kita untuk sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita satukan hati sepakat pagi hari ini untuk kita memuliakan Tuhan di tempat ini, bersukacita bersama. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau buka hati kita, siapkan hati kita untuk kita persembahkan hidup kita yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih setiamu Tuhan, dan kesetiaan-Mu yang Kau nyatakan di dalam hidup kami. Kami ada pagi hari ini sebagaimana kami ada di tempat ini, semua karena kasih kemurahan-Mu yang Kau nyatakan di dalam hidup kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami membawa segenap kerinduan hati kami untuk kami bersama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami mempersiapkan hidup kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini Yesus. Kami satu keluarga Allah di tempat ini bersatu hati untuk bersukacita bersama-sama di tempat ini, menerima lawatan dan jamahan Tuhan. Kami percaya di dalam hadirat-Mu Kau sanggup melawat dan memulihkan kami, memulihkan setiap keluarga demi keluarga. Kami percaya Yesus Tuhan, kuasa-Mu terjadi di tempat ini. Kami siap untuk bersukacita. Engkau yang bersukacita dan antusias, mari bersama-sama katakan amin. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari boleh jabat tangan saudara-saudara kita di samping belakang, bagikan sukacitamu bersama-sama. Haleluya. Pagi hari ini kita satu keluarga di dalam Tuhan. Kita mau bersukacita bersama-sama. Amin. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Dialah kasih setianya yang menyatukan kita. Haleluya. Mari bersukacita bersama-sama memuji Tuhan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Mari eratkan tali kasih, eratkanlah
setiap keluarga kami Engkau berkati Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Bukan suatu kebetulan Tuhan menempatkan setiap kita di dalam keluarga kita. Kita percaya Tuhan punya rencana bagi setiap kita. Mungkin banyak pergumulan dan doa di dalam keluarga kita. Tapi Tuhan rindu supaya hidup keluarga kita semakin melekat. Semakin mengasihi Tuhan lebih lagi. Dan menyatakan kasih kita bagi setiap keluarga kita. Memberi diri untuk mengasihi mereka. Mari buka hatimu lebih lagi pagi hari ini. Ketika engkau datang membawa beban pergumulan di dalam hidupmu, di dalam keluargamu, mari letakkan di bawah kaki Tuhan. Kita percaya Tuhan sanggup melakukan perkaranya yang besar bagi setiap keluarga kita. Tuhan sanggup memulihkan keadaan keluarga kita. Mari buka hatimu menyembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur buat kasih setiamu yang Kau nyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa anugerah-Mu mengalir, bahwa kesetiaan-Mu nyata dalam hidup kami. Kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Kami membawa seluruh hidup kami datang di dalam hadirat-Mu. Kami percaya Engkau hadir di sini. Kau nyatakan kuasa-Mu, Kau nyatakan lawatan-Mu Tuhan. Mari pulihkan kami Yesus. Mari segarkan jiwa kami. Ilalabaya sikiana ralalalabaya sos. Haleluya. Kami menikmati kasih hadirat-Mu. Kami mau menikmati jamahat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, hanya kasih-Mu Bapa yang sanggup memulihkan kami. Kuasa-Mu Tuhan sanggup memberkati setiap keluarga kami Yesus. Dan pagi hari ini kami datang membawa segenap keluarga kami. Mari berdaulat di atas hidup kami Tuhan. Memimpin seluruh hidup kami dan keluarga kami. Kami mau membawa setiap keluarga kami untuk lebih lagi mengasihi-Mu Yesus. Ralabayasi kiana ralalalalabayasi. Haleluya Yesus. Kasih-Mu Bapa memulihkan, kuasa-Mu Tuhan memberkatiku. Ku bawa keluargaku masuk dalam rencana-Mu. Kasih-Mu Bapa memulihkan, kuasa-Mu Tuhan memberkatiku. Ku
menjadi doa kita, dan Tuhan yang akan memulihkan setiap kita. Haleluya Yesus. Kasih-Mu Bapa memulihkan, kuasa-Mu Tuhan memberkatiku. Ku bawa keluargaku masuk dalam rencana-Mu. Hanya kasih-Mu yang sanggup memulihkan Tuhan. Bapa memulihkan, kuasa-Mu Tuhan memberkatiku. Ku bawa keluargaku masuk dalam rencana-Mu. Melayanimu seumur hidupku. Keluargaku Tuhan, jadikan rencana-Mu hanya untuk memuliakan-Mu. Diriku melayanimu seumur hidupku. Keluargaku Tuhan, jadikan rencana-Mu hanya untuk kemuliaan. Mari bawa keluargamu bersama, katakan, diriku menyembah-Mu, melayanimu seumur hidupku. Keluargaku Tuhan, jadikan rencana-Mu hanya untuk kemuliaan-Mu. Inilah setiap kerinduan hati kami, Yesus. Mari pulihkan keluarga kami, Tuhan. Kami mau mengiring-Mu seumur hidup kami. Kami percaya kuasa-Mu sanggup bekerja, Yesus. Mari jemaat Tuhan katakan, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari bawa setiap kerinduanmu pada hari ini. Kami rindu Kau jadikan keluarga kami menjadi bejana-bejana-Mu, Yesus. Jadikan rencana-Mu hanya untuk kemuliaan-Mu. Lebih lagi dengan segenap kerinduan-Mu, katakan, menyembah-Mu, melayanimu seumur hidupku. Keluargaku
berkenan di hadapan-Mu Yesus. Menjadi keluarga yang Engkau berkati Tuhan. Menjadi keluarga yang mempermuliakan nama-Mu Yesus. Kami membawa seisi rumah kami Tuhan di hadapan-Mu. Mari pulihkan, mari berkati Yesus. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dan
Kami rindu melayani, mengasihi-Mu, Tuhan, seumur hidupku. Ini kerinduan kami, ini permohonan kami, Tuhan. Ini keluargaku, ini kekasih-Mu, Tuhan. Terima kasih. Kami membawa keluarga kami dan seisi rumah tangga kami untuk kami belajar akan firman-Mu, sehingga baik kami maupun keluarga kami boleh mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Siapapun di antara kami pagi hari ini, Engkau akan berbicara, Engkau akan memberikan pengertian, dan Engkau akan meluruskan setiap kami yang bengkok. Engkau akan membawa kami yang tersesat kembali kepada jalan dan kehendak Tuhan. Untuk itu kami buka hati kami, mari Bapa, mari Roh Kudus berbicara dalam hidup setiap kami, ubahkan setiap kami, dan biarlah kami menggenapi rencana-Mu atas hidup keluarga kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom. Saya rindu bahwa setiap kita bersuka cita ketika kita masuk di dalam bulan-bulan keluarga. Dan harapan saya bagi setiap anak-anak muda tidak punya cara pandang yang salah. Aduh, ini hanya tema-tema untuk orang tua. Ini hanya tema-tema untuk bapak dan ibu gue gitu loh. Kayak rasa-rasanya kalau anak remaja itu apa ya? Tapi saya rindu bahwa setiap kita mulai membuka hati bahwa sesungguhnya kehidupan berkeluarga kita itu ditentukan dari mulai masa berpacaran kita. Amin. Berapa banyak di antara kita percaya bahwa hidup keluarga kita, pernikahan kita dimulai saat kita mulai berpacaran? Enggak ada ya? Mari kita akan belajar Bapak Ibu. Sesungguhnya Tuhan mau setiap kita, siapapun kita, baik kita ini anak, baik kita ini suami, baik kita ini istri, punya cara yang pandang tentang keluarga. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sepanjang 1 bulan kita berbicara tentang keluarga, dan hari ini adalah tema yang terakhir, di mana kita akan belajar membangun nilai luhur di dalam keluarga. Sekali lagi pagi hari ini kita akan belajar membangun nilai-nilai luhur di dalam hidup keluarga. Kenapa kita harus mengerti akan hal ini? Karena nilai luhur ini harus kita ajarkan. Tidak hanya sekedar kita bisa bicarakan, atau tuntut anak-anak kita, atau tuntut pasangan kita untuk menghidupi nilai-nilai di dalam keluarga, tetapi kita sendiri tidak terlibat dan tidak mau mengerti akan nilai-nilai yang ada di dalam keluarga kita. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar bersama-sama pagi hari ini berbicara tentang membangun nilai luhur di dalam keluarga. Sekali lagi, membangun nilai luhur di dalam keluarga. Dasar kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang keempat. Ibrani pasal 13 ayat yang keempat, kita akan belajar bersama-sama next. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang keempat. Ini adalah sesuatu yang perlu kita belajar bersama-sama. Baik kita muda, baik kita tua, baik kita yang sudah menikah maupun yang belum menikah, kita belajar bersama tentang standar firman Tuhan berbicara tentang keluarga. Ibrani 13 ayat yang keempat firman Tuhan berkata, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi. Sekali lagi Alkitab kita berkata, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan jangan kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang sundal dan pezina akan dihakimi. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan,
Berbicara tentang membangun nilai, salah satu bagian dalam hidup kita adalah membangun kehormatan sebuah pernikahan. Rasa hormat kita sebagai suami, rasa hormat kita sebagai istri, rasa hormat kita seorang anak, berbicara tentang perkawinan, berbicara tentang keluarga, adalah sesuatu yang harus mulai kita bangun sejak hari ini. Sekali lagi, apakah Anda sudah menikah puluhan tahun, atau Anda sedang pertunangan, atau Anda sedang berpacaran, atau bahkan Anda mungkin belum punya pacar. Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya rindu mengajarkan akan ini. Kalau mungkin orang tuamu tidak mengajarkan, kalau mungkin kita belum tahu, mari kita belajar bersama-sama tentang membangun nilai yang namanya nilai-nilai luhur di dalam keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu sadar bahwa nilai bisa diartikan sebagai prinsip-prinsip atau cara-cara yang dijunjung tinggi dan dihidupi. Sekali lagi, jadi berbicara tentang nilai adalah prinsip. Prinsip yang dijunjung tinggi dan dilakukan, dihidupi, itulah nilai-nilai. Baik kita sebagai seorang pribadi di dalam keluarga, atau kita ada di dalam sebuah kelompok lingkungan masyarakat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-4 adalah nilai yang sangat penting untuk dijunjung tinggi dan dihidupi oleh umat Tuhan. Di mana saudara dan saya harus membangun nilai-nilai luhur yang ada di dalam hidup keluarga. Kita perlu mengajarkannya berulang-ulang. Saat kita tidur, saat kita berdiri, saat kita berjalan, saat kita berbaring, kita ajarkan nilai-nilai prinsip-prinsip ini. Supaya apa? Rencana dan kehendak Tuhan bagi kita dan bagi anak-anak kita akan tergenapi. Berapa banyak di antara kita rindu bahwa kita memiliki anak-anak yang hidup keluarga mereka, hidup nikah mereka diberkati, hidup nikah mereka bahagia. Atau sebaliknya, wes arep porak-poronda, arep cerai kawin, ya enggak apa-apa. Apakah seperti itu? Tentunya kita sebagai orang tua punya nilai-nilai dalam hidup keluarga kita. Sejak anak kita lahir, kita sudah tanamkan nilai. Nilai mengampuni, nilai mengasihi, kemarin sepanjang bulan ini kita sudah belajar. Pagi hari ini kita akan melihat nilai-nilai luhur apa yang ada di dalam keluarga dan harus kita pelajari. Yang pertama, kita harus hormat terhadap perkawinan atau keluarga. Dari mana? Sejak kapan kita harus hormat terhadap pernikahan? Sejak Anda mulai berpacaran. Halo? Saat Anda mulai berpacaran, disitulah sikap hormat terhadap pernikahan itu harus mulai dibangun. Loh Pak, anak saya kan belum terikat dalam sebuah pernikahan. Saudara, pernikahan kita, keluarga kita ini adalah sebuah perjalanan yang panjang. Dimulainya kapan? Dimulainya ketika seseorang mulai jatuh cinta dan berkata, I love you, you love me. Disitulah mulai titik awal sesungguhnya. Perjalanan, persiapan pernikahan kita sedang terjadi. Dan bersyukur kalau saudara mungkin belum punya pacar sudah mendengar akan hal ini. Supaya apa? Supaya kita tidak sembarangan, supaya kita tidak asal-asalan cari pacar. Kita tidak asal-asalan mencari calon istri, calon suami. Makanya Tuhan memberikan aturan jelas, hendaklah kamu penuh hormat terhadap pernikahan. Kita harus hormat dengan pernikahan kita. Menghargai sungguh-sungguh, memberi nilai tinggi terhadap keluarga, sehingga kita memiliki standar kehidupan yang benar. Hormat
terhadap perkawinan. Orang yang menghormati pernikahannya, dia tidak akan mudah menyeleweng. Orang yang menghargai pernikahannya, yang menghormati pernikahannya, dia akan berusaha sedemikian rupa supaya keluarganya baik di mata orang, baik di mata Tuhan, dan baik di dalam kehidupan keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hormat terhadap perkawinan, orang yang menghargai pernikahan, bahwa pernikahan itu sakral. Pernikahan itu adalah sesuatu yang dirancang Tuhan sendiri. Ada 2 lembaga yang diciptakan Tuhan. Yang pertama lembaga keluarga, yang kedua adalah lembaga gereja. Tuhan berbicara khusus, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan memberi penolong bagi mereka. Amin. Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga mereka menjadi satu daging. Itu perkataan-perkataan itu datang dari Tuhan, bukan dari ahli hukum agama, bukan dari orang ahli-ahli di dalam masalah-masalah hukum, undang-undang, perundang-undangan. Tidak, itu perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan. Maka itu Bapak Ibu, hendaklah kamu, firman Tuhan berkata, semua. Siapa? Semua. Baik kita yang sudah menikah, baik kita yang belum menikah, baik kita yang masih muda maupun kita sudah tua, hormat terhadap pernikahan. Jadi kita enggak mudah, saudara, bermain-main dengan pernikahan kita. Enggak mudah. Makanya kenapa kita harus mengerti dasar ini. Anak-anak saja sudah mulai dituntut. Apalagi kita yang ada di dalam pernikahan itu sendiri. Perhatikan ayat selanjutnya. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Suami istri harus menjaga kekudusan, kehormatan pernikahan itu, termasuk di dalamnya hubungan seksualitasnya yang digambarkan dengan yang namanya tempat tidur. Bagi anak-anak muda, engkau yang sedang berpacaran, engkau harus mengerti akan ayat ini. Engkau tidak boleh mencemarkan tempat tidurmu. Makanya jangan serahkan tubuhmu kepada pacarmu hari ini. Jangan berzina hari ini. Jangan berbuat cabul hari ini. Karena pacarmu belum tentu menjadi suamimu. Karena pacarmu yang hari ini, yang mungkin sudah 4 tahun, mungkin sudah 5 tahun, mungkin sudah 8 tahun, mereka belum tentu pasangan hidupmu. Perhatikan, lamanya berpacaran tidak boleh melegalkan seks bebas. Meskipun engkau pacaran sudah lama, bisa saja loh saudara besok itu putus. Bisa enggak? Bisa. Jadi kita harus berhati-hati. Kita anak muda, perhatikan. Kita anak muda, engkau yang berpacaran, engkau punya tanggung jawab untuk apa? Tidak mencemarkan tempat tidurmu nanti. Karena pacarmu yang hari ini belum tentu dia adalah pasanganmu. Lah nanti kan bisa minta pengampunan Pak, Bapak Ibu. Berbicara tentang pencemaran tempat tidur, itu efeknya akan Anda bawa sepanjang pernikahan Anda. Dengan siapa engkau sudah jatuh, mungkin engkau
hidup di dalam pernikahan karena sesudah engkau jatuh di dalam pergaulan yang bebas, dia menjadi pasanganmu, puji Tuhan. Tetapi ada bagian yang hilang. Bulan madumu hilang. Enggak mungkin enggak. Beda kan? Orang yang belum pernah merasakan hubungan suami istri, setelah diberkati, masuklah di dalam malam pertama. Beda enggak kira-kira dengan orang yang selama berpacarannya belum diberkati tapi sudah otong-otong bolong. Masuk malam pertama beda enggak? Tak tanya. Sama saja Pak, bohong. Sudah enggak ada yang spesial. Sudah tidak ada yang apa ya? Wis ngerti kabeh kok Pak. Rasanya aku ya wis ngerti kok Pak. Betul? Apalagi kalau itu bukan pasanganmu. Apalagi kalau itu bukan pasangan di mana engkau diberkati Tuhan. Terbawa enggak nanti ketika engkau menikah? Hati nurani kita enggak bisa bohong. Kita enggak bisa menipu diri kita sendiri. Masuk malam pertama, harusnya pikirannya murni hanya dengan pasangannya. Tapi bisa enggak dalam sepersekian detik, podo sik kae ya. Podo sik kae ya. Bisa enggak? Bisa. Cemar enggak? Cemar. Ini belum berbicara masalah dosa loh saudara. Ini hanya baru berbicara tentang kejiwaan kita. Enggak murni. Makanya saya mau berpesan bagi setiap kita orang tua, awasi sungguh-sungguh anak-anakmu, beri nilai sungguh-sungguh anak-anakmu, supaya mereka hormat terhadap pernikahan, hormat terhadap keluarga. Kita orang tua membangun hidup benar, hormat terhadap pernikahan, enggak nyeleweng, enggak nyimpang. Kenapa? Karena hidup kita dilihat, dirasakan. Orang tua yang tidak menghormati pernikahannya, maka anak-anak akan melihat, bahkan bukan hanya melihat, mereka terluka, mereka dendam dengan kita. Kenapa? Karena pasangan kita itu dicintai oleh anak-anak kita. Benar enggak? Pasangan kita ini disayangi oleh anak-anak kita. Ketika kita tidak hormat terhadap pernikahan, kita tidak menjaga hidup kita benar di dalam pernikahan kita, maka anak-anak bukan saja mendapatkan keteladanan yang buruk, tetapi mereka terluka, kecewa dan kepahitan. Ngeri. Makanya kenapa kita harus hormat terhadap perkawinan kita? Siapapun kita harus hormat terhadap keluarga kita. Di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-12 di sana katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Jadi berbicara tentang hormat terhadap keluarga itu baik bagi kita suami istri, orang tua ataupun anak-anak. Karena di sana katakan hormatilah. Membangun sikap hormat terhadap keluarga kita. Bapak Ibu, kita harus peduli akan hal ini. Kita harus peduli. Jangan biarkan anak-anak kita tidak menghargai keluarganya. Jangan biarkan anak-anak kita tidak memiliki rasa hormat terhadap pernikahan dan terhadap keluarga. Dinasehati angel, memberontak, saudara.
itu jangan-jangan karena kita sendiri tidak menghormati pernikahan kita, keluarga kita. Hormati keluarga kita, hormati pernikahan kita. Yang kedua, nilai luhur yang harus kita bangun di dalam pernikahan adalah menjaga kekudusan pernikahan atau keluarga kita. Ini bagian berat Bapak Ibu, di mana kita harus membangun kekudusannya. Ibrani 13 ayat yang keempat B, janganlah kamu mencemarkan tempat tidurmu, sebab orang sundal dan pejinah akan dihakimi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada berkat di dalam kekudusan yang kita bangun di dalam keluarga kita. Ada hal yang rusak ketika kita mengizinkan kecemaran ada di tempat tidur kita. Ada banyak hal yang membuat tempat tidur kita cemar. Yang pertama, hubungan seks yang tidak pada waktunya, belum diberkati sudah melakukan Anda mencemarkan tempat tidur Anda. Yang kedua, apabila kita melakukan hubungan-hubungan seksual yang tidak sesuai dengan firman. Hari-hari ini Bapak Ibu, iblis bekerja luar biasa. Pernikahan terjadi cewek dengan cewek, cowok dengan cowok. Ada beberapa negara, kalau hamba Tuhan bicara seperti saya ini, di negara itu maka langsung ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Hari ini sudah mulai. Jadi kalau menyinggung yang disebut hak asasi manusia, nikah itu kan hak asasi. Aku mau nikah dengan laki-laki, aku mau nikah dengan perempuan, atau aku mau menikah laki-laki dan perempuan. Saudara, hari-hari ini sudah mulai terjadi. Bahkan orang yang memberitakan kebenaran firman Tuhan masuk penjara loh saudara kalau bicara tentang ini. Menentang LGBT, menentang homoseksual, menentang transgender. Saudara, hari ini promosinya sudah mulai terbuka. Di Indonesia ada banyak orang-orang cantik. Tetapi kalau ditanya, Mbak, mau makan apa? Nasi Padang. Bukan karena mereka punya suara laki-laki, tetapi memang mereka itu laki-laki yang sudah operasi. Sudah operasi kelamin, sudah operasi yang laki-laki jadi perempuan. Cantik, oh istri saya aja kalah cantik. Langsing, istri saya kalah langsing. Benar, kulitnya lebih mulus, mulus sekali. Mereka rela mengorbankan uang begitu banyak. Untuk operasi ini 100 juta. Operasi hidung 75 juta itu dilakukan. Cantiknya pol. Tetapi keluar dari kehendak dan rencana Tuhan. Mari sejak dini kita mulai menyadari bahwa kita harus menjaga kekudusan di dalam hidup keluarga kita. Hormat terhadap pernikahan, jangan cemarkan tempat tidur kita. Hati-hati bagi kita, bagi Bapak Ibu yang mulai lihat-lihat, enggak apa-apa toh Pak untuk variasi. Dokter Boyke itu sering kali ngajar, enggak apa-apa. Kan untuk variasi lihat.
Tapi sebetulnya kita sedang mencemarkan. Kenapa? Karena kita sedang berhubungan, kita memikirkannya bukan istri kita, bukan pasangan kita, tetapi yang ada di pikiran kita orang lain. Cemar enggak? Cemar. Makanya kenapa nilai kekudusan adalah satu nilai sakral yang harus kita bangun dalam hidup keluarga kita. Sejak kita mulai pacaran, hati-hati, jangan coba-coba, karena kita punya tanggung jawab untuk menjaga kekudusan tempat tidur kita. Dan itu firman Tuhan jelas sekali katakan bagi kita. Yang ketiga, bagian nilai sakral, nilai-nilai luhur yang ada di dalam keluarga adalah kasih di dalam keluarga. Bapak Ibu bicara tentang kasih kayaknya sepele gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4 sampai ke-7. Di sana katakan, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Baru ini saja saudara, ini adalah sebuah nilai yang berat, yang harus kita hidupi dalam hidup setiap kita. Karena kasih kita itu ditentukan sepanjang hidup kita, apakah kita ini sabar, apakah kita ini murah hati. Orang bisa berkata sayang-sayang, tapi enggak murah hati sama pasangan bisa? Bisa. Makan-makan dewe, jajan-jajan dewe bisa? Oh ini duit-duitku dewe kok. Puji Tuhan, Tuhan ubahkan. Saya sama istri, itu sepanjang pernikahan diproses Tuhan. Salah satunya berbicara tentang murah hati. Gak mementingkan diri sendiri. Pada satu kali, kami itu merancang ini, sesekali yuk, anak-anak di tempat mbah, kita nganu sendiri yuk, jalan-jalan sendiri, untuk refreshing. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kami pergi bawa uang cukup untuk kalau mau makan semalam-malaman makan cukup. Tapi yang terjadi ketika masuk rumah makan, kita makan. Itu rasanya jadi tidak enak. Kenapa? Kelingan anaknya. Bapak Ibu pernah ngalami jajan berdua dengan pasangan? Teorinya adalah kita menyediakan quality time, waktu yang berkualitas untuk pasangan. Anak-anak tinggalin dulu, kita jajan bersama, suami dan istri saja. Dinner, dinner di mana? Nasi goreng pedok, dinerin yang pedok. Saudara, apa yang terjadi? Baru makan gitu loh. Kok rasanya ndak enak ya mah? Hoe ya Pak ya, ono sing kurang. Apa ya? Bukan makanannya. Karena yang masak sama, tempatnya sama. Rasanya itu lebih seger kalau apa? Ada anak di samping kanan kiri. Ini ndak ada tengok. Selain rasanya itu canggung saudara, hanya makan berdua. Kelingan. Anak dhewe nang nggone mbae wis maem urung ya. Pernah ngalami? Itu yang normal begitu. Jangan sebaliknya, wis anak rasa takjak makan dewe. Itu enggak normal. Belum tentu kita ini mewujudkan kasih benar dalam hidup kita. Ayat selanjutnya dikatakan, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Bapak Ibu, bagaimana perkataan kita dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, sopan enggak? Tolong, kalau ada perkataan yang tidak sopan, dinasehati. Kalau kita terbiasa berkata yang tidak sopan, mulai berhenti, berubah. Itu salah satu bentuk kasih. Bagaimana orang mengasihi tapi perkataannya tidak sopan? Benar? Sudah tidak sopan, melukai, aduh.
tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu nilai loh saudara. Kita kemarin berbicara tentang mengampuni. Mengampuni itu salah satunya tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu nilai. Sing wis yo wis. Pernah enggak anak kita berantem berhari-hari? Kenapa? Karena salah satu pihak masih memegang kesalahan orang lain. Kesalahan kakaknya, kesalahan adiknya masih disimpan. Jadi ketika tersentuh sedikit, marah. Ini salah satu hal yang harus kita bangun nilai. Kasih itu salah satunya. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka karena tidak keadilan, ketidakadilan. Kita harus mulai membangun sikap adil. Jangan pilih-pilih kasih kepada anak-anak. Itu kan anak barep, wah harus disayang. Atau sebaliknya, kowe wis gede, iki kan adikmu jek cilik. Jadi wajar kalau kasihnya, perhatiannya, sayangnya dicurahkan kepada adik, kakak hilang. Kasih kita ini, kalau bicara tentang kasih ternyata berat. Sampai di dalam perkara-perkara adil atau tidak. Adil atau tidak. Perhatian kita hanya kepada pasangan saja. Anak perhatiannya kurang, tidak adil. Kasih kita ini harus kita poles sedemikian rupa, termasuk di dalamnya keadilan. Selanjutnya tidak bersukacita karena tetapi bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu kasih. Nilai ini adalah sesuatu yang tidak mudah. Nilai ini adalah sesuatu yang penuh perjuangan, bahkan seringkali harus mencucurkan air mata. Saya rindu bahwa setiap kita mulai, ayo 3 perkara ini kita bangun atas hidup kita. Hormat terhadap pernikahan, menjaga kekudusan pernikahan dan keluarga kita. Dan yang ketiga, menjaga kasih di dalam keluarga. Ini adalah nilai. Kita harus mengajarkannya berulang-ulang, harus melakukannya, menghidupinya sungguh-sungguh, supaya anak-anak kita memperoleh keteladanan bagaimana orang yang menamakan dirinya penuh kasih. Enggak mudah Bapak Ibu, enggak mudah. Tetapi ini adalah nilai yang harus kita bangun, nilai yang harus kita perjuangkan. Untuk itu saya rindu siapapun kita, anak-anak, orang tua, mari memiliki cara pandang benar tentang pernikahan, tentang keluarga. Hormatlah terhadap pernikahan atau keluarga, menjaga kekudusan keluarga dan pernikahan, membangun kasih di dalam keluarga kita masing-masing. Saya percaya ketika sepanjang bulan ini kita berbicara tentang keluarga, dan kita dengan rela hati membuka diri dan berubah, maka sukacita itu bukan hanya Bapak Ibu alami, tetapi seisi rumah kita akan mengalami berkat yang sama. Sukacita di dalam hidup keluarga kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua. Jagaiku dan seisi rumahku. Sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayanimu. Saya rindu bahwa setiap kita membawa keluarga kita kepada Tuhan. Baik keluarga yang saat ini sudah dibentuk dan dibangun Tuhan, maupun keluarga di mana kita sedang berproses. Sementara kita, Anda mulai berpacaran, Anda mulai bertunangan,
Anda sedang menyiapkan pernikahan, bawa keluarga kita bangun pernikahan dengan sungguh-sungguh. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku. Sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayanimu. Ku bahagia, ku bahagia jadi keluarga Allah. Mari kita berdiri bersama-sama berkata, ini Tuhan, keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua. Mari berkata, jagaiku dan seisi rumah, dan seisi rumahku sampai akhir hidupku Tuhan, sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Pagi hari ini mari kita koreksi diri kita masing-masing. Kita sebagai suami, adakah kita sebagai suami menjaga kehormatan pernikahan kita? Kita sebagai istri, apakah kita menjaga kehormatan pernikahan kita? Sebagai anak-anak, sementara engkau beranjak dewasa, apakah engkau menghargai keluargamu dan hormat terhadap orang tua? Sementara engkau berpacaran, adakah engkau sadar bahwa engkau sedang mengalami perjalanan persiapan pernikahan? Hormat terhadap pernikahan adalah bagian kita. Menjaga kekudusan pernikahan adalah bagian kita. Kasih menjadi dasar pernikahan dan menjadi dasar hidup keluarga kita. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Apa yang salah dalam hidup kami ubahkan. Apa yang kami mulai dengan cara yang salah, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan, sehingga pernikahan kami ke depan, hidup keluarga kami ke depan, ada di dalam anugerah dan damai sejahtera Tuhan, yang sanggup mengubahkan kutuk menjadi berkat, yang sanggup mengubahkan hukuman menjadi anugerah. Kuduskan kami dan seisi rumah kami. Tahirkan kembali Tuhan, sehingga kami boleh menjadi keluarga yang kudus, yang diberkati Tuhan, yang ada di dalam pemeliharaan, yang ada di dalam pimpinan Tuhan. Kami rindu bahagia ini turun-temurun sampai kepada anak-anak dan cucu-cucu kami Tuhan. Untuk itu mulai dari hidup kami, perbaharui kami, ubahkan kami. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami putuskan, kami tinggalkan, dan Engkau menguduskan kami sekali lagi, melayakkan kami sekali lagi, mengubahkan kami, mengubahkan keluarga kami, sehingga berkat ilahi tercurah atas hidup keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Biarlah kebenaran firman-Mu Engkau tanamkan dan meteraikan dalam hidup setiap kami. Dan kami izinkan berbuah di dalam hidup setiap kami. Kami berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adakah Bapak Ibu yang berulang tahun pada bulan ini? Silakan Bapak Ibu mengangkat tangan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Silakan maju ke depan, kami rindu berdoa untuk Bapak Ibu saudara. Ini keluargaku Tuhan. Kami minta hamba-hamba Tuhan untuk boleh membantu di dalam doa. Dan lindungi semua. Kami membawa keluarga kami di hadapan-Mu. Mereka yang berulang tahun Tuhan. Tumpangkan berkat dan kasih karunia. Aku memberkati Engkau dengan segala berkat. Tuhan memberkati masa depan. Tuhan memberkati kehidupan. Tuhan akan merancangkan apa yang baik dalam hidupmu. Andalkanlah Tuhan. Tuhan memelihara Engkau dan menjadikan Engkau biji matanya. Tuhan mengangkat Engkau menjadi kepala dan kepala. Kemurahan Tuhan mengalir atas hidupmu. Keberhasilan boleh Engkau alami mulai hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang melindungi Engkau. Tuhan yang memberkati kehidupanmu. Sehingga Engkau dan seisi rumah diberkati Tuhan. Tuhan yang memberkati pekerjaan. Tuhan menjagaimu. Tuhan melindungimu. Tuhan yang akan mengangkat engkau dan terus membawa engkau naik dan tidak turun. Tuhan yang memampukan engkau untuk menjadi bapa bagi anak-anakmu. Memberi hikmat, memberi otoritas, dan memberi kuasa. Diberkati engkau dalam masa depanmu. Diberkati kesehatanmu. Dan diberkati dalam segala apa yang kau usahakan. Dibuat Tuhan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Aku memberkati engkau dengan berkat ilahi. Tuhan akan membuka jalan-jalan baru atas hidupmu. Sehingga apa yang kau perlukan dicukupkan oleh Tuhan. Jangan gentar dan khawatir. Lihat Tuhan membuka jalan-jalan baru atas hidupmu. Diberkati masa depanmu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, dan engkau akan diberikan kesehatan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memampukan dan terus memampukan. Tuhan yang akan memberkati hidupmu. Diberkati engkau dalam kesehatan, diberkati engkau di dalam pekerjaan, diberkati suami dan anak-anakmu. Tuhan yang memberkati engkau dengan berkat ilahi, dengan sukacita dan anugerah. Tuhan memberkati masa depanmu dan engkau dicintai oleh Tuhan. Dan perkara-perkara yang baru Tuhan akan singkapkan atas hidupmu. Engkau akan menjadi orang yang menang dan sukacitamu akan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk setiap berkat dan anugerah yang Tuhan limpahkan dalam hidup saudara-saudara kami yang berulang tahun. Sempurnakan sukacita mereka, sempurnakan berkat atas hidup mereka. Dan kami berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Tuhan berkati. Selamat ulang tahun, berkati. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Baik Bapak Ibu, silakan duduk, kita akan mendengar pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Shalom Jemaat GB Bukit Hermon yang dikasihi dalam Tuhan. Berikut adalah informasi-informasi GB Bukit Hermon 1